Bagaimana kok pemerintah beraninya mengambil kebijakan tersebut? Yang pertama itu saya, harus, meluruskan dulu. Ya, betul. artinya data jamaah ini Betul. sudah harus masuk terlebih dahulu. Betul. Faktanya sampai dengan saat ini belum ada dan belum Belum, masuk sampai gitu. hari ini pun belum dibuka di sana. Belum dibuka sama sekali. Oke. Cek. Oke, Kemenak Podcast. Sahabat religi dalam program Kemenak Podcast. Dan dalam kesempatan kali ini kita akan berbicara dan juga akan ngobrol bareng berkaitan dengan yang saat ini tengah viral, yakni tentang pembatalan ibadah haji untuk tahun 2020. Dan sahabat religi di mana saja berada, pada kesempatan kali ini sudah hadir bersama kita orang yang sangat kompeten di bidangnya. Beliau adalah Profesor Dr. Haji Oman Fathur Rahman, MHum, dan beliau akrab kita panggil dengan Kang Oman sebagai pengampu ngariksa, yakni tentang ngaji manuskrip kuno Nusantara. Bagaimana tentang proses itu sendiri nanti kita akan ngobrol bareng dengan beliau. Dan sebelumnya saya sapa dulu dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Oman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Heri. Sehat, Alhamdulillah sehat. Iya, Kang Oman, saat ini kita tahu di beberapa grup WA, di netizen viral tentang pembatalan haji. Kaitan dengan hal tersebut, nampaknya masyarakat juga bertanya-tanya tentang bagaimana kok pemerintah sampai sedemikian beraninya, tanda kutip, beraninya mengambil kebijakan tersebut. Nah, bisa cerita, Prof? Ya, terima kasih Mas Heri. Pertama-tama saya ingin menyapa sahabat religi semuanya ya, tentu termasuk diantaranya pasti ada jemaah haji tahun 2020 ini yang batal berangkat ya. Tapi menarik, yang pertama itu saya harus meluruskan dulu. Beberapa kali itu ada salah paham bahwa Menteri Agama membatalkan ibadah haji. Itu bukan membatalkan ibadah haji. Jadi pembatalannya itu adalah pembatalan keberangkatan jemaah haji. Jadi kalau kita melakukan pembatalan haji itu berarti secara fikih kita membatalkan sesuatu yang sudah jadi rukun Islam tadi itu kan. Iya. Makanya kita harus himbau nih ke masyarakat, ke sahabat religi semuanya bahwa ini bukan pembatalan ibadah haji, tapi pembatalan keberangkatan jemaah haji. Itu sama sekali berbeda. Kalau pembatalan ibadah haji berarti yang tadinya sah menjadi batal. Padahal bisa jadi itu ibadah hajinya tetap ada sekarang itu, cuma mungkin terbatas misalnya. Nah, tapi yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 itu bahwa Menteri Agama itu secara regulasi itu dimungkinkan untuk membatalkan keberangkatan jemaah haji dalam situasi tertentu. Nah, situasi tertentunya itu salah satunya sekarang pandemi COVID-19. Itu. Iya. Nah, kaitan dengan proses demikian sehingga muncullah yang kita tahu dengan keputusan Menteri Agama 494 tahun betul. 2020 gitu ya, Kang Oman ya. Apakah dengan sendirinya Pak Menteri memutuskan tadi penunda keberangkatan tersebut? Apa tadi tim krisis memberikan masukan-masukan? Saya menarik tentang kajiannya berkaitan dengan ada latar belakang sejarah. Kita tahu 14 abad yang lalu dalam proses perjalanan ibadah haji pun pernah ada kejadian kondisi hal yang demikian. Entah karena kondisi politik, kondisi wabah, dan kondisi lainnya. Mungkin bisa dijelaskan? Nah, itu ceritanya panjang sebetulnya ya. Jadi KMA tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji itu tidak ujug-ujug gitu. Tahu ujug-ujug nggak? Iya. Tiba-tiba gitu ya. Tiba-tiba berarti orang Sunda ya, bukan ya? Jadi tidak ujug-ujug itu maksudnya tidak tanpa pertimbangan. Menteri Agama itu memutuskan pembatalan keberangkatan jemaah haji. Itu pertama kali itu sebetulnya ketika tanggal 27 Februari kita itu dikagetkan dengan pembatalan umroh gitu kan ya. Tiba-tiba pemerintah Saudi menutup akses umroh di pagi hari jam 7 kalau tidak salah itu tanggal 27 Februari. Lalu kemudian siangnya itu Kementerian Menko PMK segala itu mengadakan rapat dengan termasuk dengan Menteri Agama. Nah, ada pembatalan umroh dan akses masuk ke Saudi Arabia, ke Mekah itu khususnya pada saat itu
ditutup begitu ya. Nah, lalu kemudian dalam beberapa hari berikutnya memang kita melihat bahwa ini kelihatannya apalagi setelah diumumkannya positif corona tanggal 2 Maret itu kelihatannya ini akan berlanjut kalau melihat situasi pandemi yang dinyatakan oleh WHO. Nah, makanya sejak awal Maret itu Kementerian Agama di Direktorat PHU melakukan mitigasi. Jadi antisipasi ini bagaimana nih kalau seandainya situasi ini berlanjut, dampaknya itu ke umroh saja sudah jelas kelihatan. Bagaimana nanti haji? Nah, makanya kemudian Kementerian Agama membentuk tim krisis tadi itu. Dengan keputusan Menteri Agama dibuatlah dibentuk tim krisis yang tujuannya itu untuk menganalisis situasi. Bagaimana situasi di Saudi, situasi di Indonesia, kaitannya dengan pandemi ini pengaruhnya kira-kira ke penyelenggaraan ibadah haji seperti apa. Kemudian situasi persiapan juga dianalisis gitu ya. Nah, setelah dianalisis kemudian tim krisis ini menawarkan skema-skema gitu. Kira-kira kalau haji itu dilaksanakan secara normal gitu dalam situasi pandemi seperti apa skemanya, skenarionya. Kemudian yang kedua juga dibikin skenario kalau haji itu dilakukan pembatasan karena misalnya harus dikurangi kuotanya seperti apa dan seterusnya. Jadi kita melakukan persiapan-persiapan yang cukup panjang, tidak tiba-tiba saja begitu ya. Jadi keliru kalau ada yang mengatakan bahwa keputusan pembatalan pemberangkatan jemaah haji ini mendadak dan tanpa koordinasi, tanpa analisa mendalam. Itu sama sekali tidak tepat. Karena memang kita melakukan berbagai pertimbangan yang matang lah gitu. Termasuk dari bicara tentang manuskrip, tentang naskah kuno dan sejarah segala macam juga sudah bercerita tentang. Nah jadi gini, yang pertama itu bagian dari yang dilakukan oleh tim krisis itu adalah kajian regulasi dulu nih. Dari segi regulasi pembatalan keberangkatan jemaah haji itu dimungkinkan tidak gitu. Itu sempat diskusinya itu apakah namanya itu penundaan haji atau pembatalan haji atau apa begitu ya, atau sempat juga muncul peniadaan haji misalnya. Nah, ketika menggunakan istilah misalnya penundaan haji, kan haji tidak bisa ditunda. Kalau haji yang tahun ini itu tidak ada, yang tahun depan ya tahun depan lain lagi kan. Kalau umroh kan bisa lah ditunda ya. Oke, ini nggak bisa bulan ini, bisa ke depan. Itu secara regulasi dikaji itu. Nah akhirnya kita juga tidak, karena kementerian itu kan institusi resmi ya, kita melakukan konsultasi dengan Kementerian Hukum, Kemenkumham, minta fatwa lah kira-kira secara regulasi itu. Kalau seandainya terjadi pembatalan keberangkatan jemaah haji itu seperti apa. Nah kemudian kita dapat fatwa dari Kemenkumham itu bahwa menurut Undang-Undang nomor 8 tahun 2019 Menteri Agama dimungkinkan untuk membatalkan keberangkatan jemaah haji. Berarti pembatalan keberangkatan, bukan pembatalan hajinya secara regulasi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita melakukan juga kajian historis yang sejarah tadi yang ditanyakan Mas Heri itu ya. Sebetulnya kalau seandainya haji itu tetap dilaksanakan dalam suasana pandemi, itu bagaimana situasinya? Nah ternyata dalam sejarah itu haji di masa pandemi itu bukan sekali dua kali. Gitu. Mungkin kalau saya nariknya terlalu jauh, ke abad ke-7, ke-8 terlalu jauh. Kita tarik ke abad ke-14 tuh yang paling heboh sekali ya. Mengapa heboh? Karena terjadi pandemi di Eropa dan Timur Tengah. Itu abad ke-14 itu apa yang disebut dengan the Black Death ya, al-mautul aswad. Jadi maut hitam. Itu penduduk Eropa itu hampir 60%-nya itu meninggal. Gitu di Spanyol, di mana itu banyak sekali yang meninggal gara-gara wabah. Demikian juga di Timur Tengah. Mesir itu paling terdampak, Mesir, Damaskus gitu ya. Nah, ternyata memanjang dalam sumber-sumber manuskrip yang kami baca itu memanjang wabah itu, pandemi itu
mulai misalnya ada yang tercatat itu mulai bulan Rajab. Bulan Rajab, kemudian bulan Sya'ban, masuk Ramadan, masuk Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Wah ternyata beberapa kali haji itu terdampak. Nah, sehingga kemudian kita kaji ke abad 19 di Indonesia, di Asia Tenggara juga kan ketika kolera terjadi, ketika flu Spanyol disebutnya itu yang tahun 1918 itu juga sangat terdampak sekali. Banyak yang meninggal ketika haji itu dipaksakan gitu ya. Nah ini menjadi pertimbangan. Apalagi COVID-19 belum ada vaksinnya dan juga tingkat penyebarannya itu lebih dahsyat karena nggak kelihatan. Kalau yang wabahnya itu sifatnya bubonik itu benjol gitu ya. Di sini kan kelihatan ini kena wabah nih gitu kan. Tapi kalau COVID-19 kan nggak kelihatan. Gimana nanti jemaah haji itu bisa mengenali yang tidak kena wabah, kan susah kan. Ini maka kemudian muncullah pertimbangan yang sering kami ungkapkan, yaitu pembatalan keberangkatan jemaah haji itu pertimbangan utamanya karena keselamatan dan kemanusiaan. Nah itu yang paling penting. Pertimbangan itu yang digarisbawahi oleh tim krisis untuk menyampaikan pesan tugas negara itu, tugas pemerintah, Kementerian Agama itu harus memberikan perlindungan terhadap jemaah haji, terhadap petugas haji. Nah makanya ini amanat undang-undang loh. Ada 3 ke haji reguler ya khususnya ya. Pemerintah itu, Kementerian Agama harus memberikan perlindungan, harus memberikan pembinaan, harus memberikan pelayanan. Kalau yang untuk haji khusus kan memberikan perlindungan karena pembinaan dan pelayanannya kan oleh PIHK gitu ya. Nah ini perlindungan jemaah itu susah dilakukan kalau seandainya haji tetap dilaksanakan tetapi dalam suasana masih wabah. Gitu. Kang Oman, tapi katakanlah pemerintah bisa berbicara sedemikian lugas dengan segala macam prosesnya yang panjang tadi ya. Tidak ujuk-ujuk tadi kata Kang Oman. Tapi kalau kita bicara konteks di masyarakat, katakan jamaah, masyarakat, umat yang sudah sedemikian tahun demi tahun menyicil uangnya untuk berangkat menunaikan rukun Islam yang kelima, lalu dengan jeripayahnya berupaya untuk bersiap-siap menunaikan ibadah haji. Lalu kemudian ada informasi sedemikian rupa, apa nggak timbul pertanyaan, pemerintah nggak mau repot untuk ngurusi hal semacam itu, kenapa nggak dibuka saja lah masalah mati dan segala maut itu urusan di atas. Iya betul. Nah pemerintah itu sudah repot loh, sudah repot. Kami itu tanggal 7 Maret kalau tidak salah, itu tim dari Direktorat PHU itu berangkat ke Mekah tetap. Padahal itu sudah diumumkan waktu itu ada yang positif ya. Tapi tetap berangkat untuk apa? Untuk mempersiapkan layanan akomodasi, layanan konsumsi, sama layanan transportasi di Arab Saudi. 60 hari itu tim Kementerian Agama itu tetap negosiasi lobby untuk hotel dan lain-lain gitu ya. Kalau mau pakai istilah repot ya, jadi kami tetap berrepot-repot ria karena kami harus memberikan pelayanan. Tugas gitu ya. Tugas gitu kan, memang tugas kan, kewajiban tiap tahun kan. Tapi yang ingin saya katakan adalah bahwa sejak awal Maret itu kami tetap mempersiapkan supaya jemaah haji bisa berangkat, sehingga untuk pelunasan juga tetap kan dilakukan pelunasan gitu ya. Tapi lalu masalahnya, kok akhirnya diputuskan pembatalan keberangkatan jemaah haji? Apakah tidak mau repot? Nah ini saya ingin gambarkan begini nih. Jadi kloter pertama itu kan berangkat tanggal 26 ya. Iya 26 Juni kan ya. Betul. Artinya apa? 27 Juni itu berarti tiba di Madinah mestinya dan mulai ibadah. Arba'in kan ya. Arba'in. Nah sekarang kita hitung mundur. Kalau 27 Juni itu mulai ibadah, berarti 14 hari sebelum kedatangan harus karantina tuh di Saudi, di Madinah. Berarti tanggal berapa tuh? Tanggal 13 Juni dong. Harus sudah di sana. Kalau 13 Juni harus di sana, 12 Juni harus sudah masuk asrama. Harus berangkat lah begitu 12-13. Tapi untuk masuk asrama kan harus protokol karantina juga, 14 hari juga. 14 hari. Artinya tanggal 30-31. Itu harus sudah masuk asrama. 31 Mei. Betul Mei. 30-31 Logikanya Mei. Sekarang udah pada di karantina nih. Kalau 30-31 kemarin itu harus di karantina. Kalau mau berangkat juga loh gitu ya. Nah pengumuman kan 2 Juni. Jadi sudah lewat tuh 30-31 Mei. Tapi untuk masuk untuk masuk asrama haji itu pas visanya harus sudah keluar, visa haji. Kemudian slot penerbangannya harus sudah ada.
kemudian akomodasi di sana layanannya harus sudah ada. Iya. Nah itu semuanya harus masuk ke aplikasi e-Hajj yang dikelola oleh Kementerian Urusan Haji dan Umroh di Saudi dan itu belum dibuka sampai 2 Juni bahkan sampai sekarang. Belum dibuka ya? Belum dibuka. Jadi mau gimana masuk asrama, mau gimana karantina, nggak mungkin. Itu diumumkan 2 Juni itu karena tanggal 30-31 sudah istilahnya itu sudah kadaluarsa gitu. Prof, mungkin supaya menjembatani sahabat religi ini, e-Hajj ini kaitan nanti dengan visa segala macam ya. Iya, betul, artinya data jamaah ini sudah harus masuk terlebih dahulu. Betul. Faktanya sampai dengan saat ini belum ada dan belum masuk. Sampai gitu. hari ini pun belum dibuka di sana. Belum dibuka sama sekali. Oke. Jadi hal yang sangat wajar. Kaitannya dengan pertanyaan tadi itu apakah Kementerian Agama tidak mau repot? Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Iya. Gitu ya. Kami tidak mau lah menggunakan istilah repot karena ini kewajiban kami. Tapi yang ingin kami katakan itu adalah bahwa ini itu sudah dilakukan kajian sematang-matangnya untuk memberikan perlindungan ke jemaah gitu. Bayangkan kalau seandainya kita nekat ya udah kita berangkatkan saja deh misalnya, nggak perlu nanti tunggu Saudi siapa tahu gitu di akhir-akhir misalnya dibuka berangkatin aja tidak pakai karantina tidak pakai apa lalu di sana kena wabah meninggal siapa yang mau tanggung jawab? Nah, negara nanti disalahkan juga kan pemerintah Saya kira itu pertimbangannya. Jadi artinya pemerintah sudah sangat berhati-hati untuk melakukan Insya Allah. eksekusi tentang keputusan hal tersebut ya. Lalu ada kaitan dengan proses yang terjadi misalnya. Memang untuk hotel, untuk akomodasi, memang sengaja dari informasi dari pemerintah Arab Saudi sendiri belum untuk supaya memberikan atau juga menuntaskan kewajiban-kewajiban itu. Betul. Saya masih ingat itu tanggal 6 apa ya? 6 Mei. 6 Maret ya. Iya, 6 Maret. Oh, tanggal 6 Maret, 6 Maret. Itu ada surat dari dari Menteri Urusan Haji dan Umroh meminta kepada seluruh dunia, seluruh negara untuk at-tarayus, untuk menunda pembayaran uang muka terhadap seluruh layanan. Lalu tanggal 30 Maret itu Menteri Urusan Haji dan Umrohnya kan diwawancara juga di TV di sana ya, di depan Ka'bah bahkan ngasih tahu juga bahwa meminta lagi-lagi untuk at-tarayus, menunda. Karena kita diminta menunda, maka semua layanan itu memang belum kita bayar begitu ya. Biasanya itu di awal-awal sudah ada uang muka 30% loh uang mukanya. Karena untuk menjamin hotel di Mekah, di Madinah, di mana-mana itu kan termasuk transportasi catering, kita itu harus siap. Ini yang perlu diingat itu, Indonesia itu dipuji sebagai negara yang aksar jamaatan wa ahsan nizoman. Jadi jemaahnya itu paling banyak tapi manajemen hajinya itu paling bagus. Itu pujian dari waktu itu dari Turki. Nah kita itu mengapa? Karena kita selalu persiapan dengan baik begitu. Nah sekarang kalau ada yang mendesak juga ini pemerintah ini mendahului Saudi belum mengumumkan. Nanti kalau mau berangkat aja. Kalau mau nekat begitu, berarti kan kita tidak mengutamakan perlindungan ke jemaah. Dan nampaknya dalam kondisi seperti ini, Kang Oman tidak hanya Indonesia. Oh iya betul. Kita baca di beberapa media saat ini ya, walaupun tadi Kang Oman sebutkan Indonesia termasuk yang paling banyak jamaah, setelah itu Pakistan, lalu Bangladesh, India dan negara lainnya. Itu juga menarik. Nanti kita akan bahas lagi. Kira-kira sejauh mana nanti konsep ke depan setelah pasca adanya aturan penundaan keberangkatan atau pembatalan keberangkatan ya istilahnya untuk yang tahun ini. Hati-hati itu. Hati-hati ya, itu menarik. Ya, baik sahabat religi di mana saja berada, kita akan kembali lagi sesaat lagi. Oke, thank you sahabat religi. Bungkus.